Halo, assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Trubisa Sabil Anwar. Di sini saya selaku Ketua Kelompok Fungsi Linier 1. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi linier 1. Dan sebelumnya akan ada juga perkenalan dari rekan-rekan saya yang lainnya. Jadi mohon disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nandara Madina. Saya anggota dari kelompok fungsi linier 1. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan sedikit membahas pendahuluan tentang fungsi linier 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mainda Safira, anggota kelompok fungsi linier 1. Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Dewanto Indrajaya. Di sini saya sebagai programmer dari kelompok fungsi linier 1. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi. Nah, di sini pengertian fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Atau secara singkat, fungsi adalah hubungan matematis antara variabel X dengan variabel Y. Fungsi itu sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Selanjutnya, setelah tadi mengetahui pengertian dari fungsi itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi linier. Di sini, fungsi linier adalah suatu fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karenanya, sering juga disebut sebagai fungsi berderajat 1. Ini merupakan bentuk umum dari fungsi linier. Rumusnya yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana Y adalah variabel terikat, M adalah gradien, di mana M-nya itu tidak boleh sama dengan 0, X-nya variabel bebas, dan C adalah konstanta. Untuk menentukan nilai M itu sendiri atau menentukan nilai gradien, kita dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau Y2 dikurang Y1 ini dapat kita lambangkan dengan delta Y per X2 dikurang X1 ini dapat kita lambangkan dengan delta X. Untuk membentuk suatu fungsi linier, terdapat 4 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertamanya yaitu koordinat lereng, yang kedua adalah dwi-koordinat, yang ketiga yaitu penggal lereng, dan yang terakhir adalah dwi-penggal. Pertama saya akan menjelaskan tentang koordinat lereng, yaitu apabila diketahui sebuah titik dengan koordinat x1, y1, dan lereng garisnya atau gradiennya adalah M, maka rumus persamaan liniernya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini merupakan contoh untuk soal koordinat lereng, yaitu tentukan persamaan linier yang memiliki kemiringan 2 dan melalui titik 10,12. Jadi di sini untuk mengetahui bahwa itu adalah koordinat lereng, di sini ada tertulis kemiringan. Di sini kemiringannya adalah 2 atau M-nya adalah 2 dan melalui titik-titiknya itu hanya memiliki X1 dan Y1. Ini 10,12. X1-nya 10 dan Y1-nya adalah 12. Untuk koordinat lereng, ini ada sebuah contoh. Soalnya yaitu tentukan persamaan linier yang memiliki kemiringan 2 dan melalui titik 10,12. Ini untuk diketahuinya itu kan kemiringan. Kemiringan ini adalah gradien di mana dilambangkan dengan M. Jadi M-nya 2, X1-nya 10 dan Y1-nya sama dengan 12. Yang ditanya adalah persamaan linier. Sesuai dengan rumusnya, yaitu untuk koordinat lereng
Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tinggal kita substitusikan dari yang diketahui tadi. Y min 12 sama dengan 2X min 10. Setelah kita proses, maka dapatlah hasilnya yaitu Y sama dengan 2X min 8. Selanjutnya kita akan membahas dwi koordinat, di mana dwi sendiri artinya adalah 2. Jika pada pembahasan sebelumnya, koordinat lereng yang diketahui hanya X1 dan Y1, maka pada dwi koordinat ini yang diketahui X1, Y1, X2, dan Y2. Untuk formulanya sendiri yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk dwi koordinat. Di sini ada soal, tentukan persamaan linier yang melalui titik 10,2 dan 11,11. Dari soal tersebut, kita dapat diketahuinya yaitu X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 11, Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 11. Karena yang ditanya persamaan linier, jadi kita masukkan pada rumus. Rumusnya seperti yang tadi dijelaskan di awal yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Setelah kita menentukan diketahui dan kita telah mengetahui rumus atau formula yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal substitusikan diketahui ke dalam rumus. Di sini setelah formula tadi, maka substitusinya adalah Y min 2 per 11 min 2 sama dengan X min 10 per 11 min 10. Selanjutnya, setelah kita substitusikan, maka persamaannya kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi Y min 2 per 11 min 2 hasilnya 9 sama dengan X min 10 per 11 dikurang 10 hasilnya 1. Setelah kita menemukan persamaan dari proses substitusi tadi, maka persamaannya ini kita kali silang, di mana di sini 9 dikalikan dengan X min 10 sama dengan Y min 2 dikalikan dengan 1. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu Y min 2 sama dengan 9X min 90. Selanjutnya, tinggal kita pindah ruaskan. Menjadi Y sama dengan 9X min 90 plus 2. Dan hasil akhir yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan 9X min 88. Untuk analisisnya seperti ini. Jadi, persamaan linier yang melalui titik 10,2 dan 11,11 adalah Y sama dengan 9X. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggal lereng. Penjelasan di sini, sebuah persamaan linier dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Persamaan liniernya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan mx plus c, di mana Y adalah variabel terikat, M adalah gradien atau lereng, X sama dengan variabel bebas, dan C adalah konstanta. Untuk contoh soal dari penggal lereng ini, pengerjaannya cukup mudah karena akan langsung diberitahu berapa penggal dari masing-masingnya. Karena di sini hanya terdapat satu penggal. Maka berdasarkan contoh soal ini diketahui M atau gradiennya adalah 5 dan C sama dengan 12. Yang ditanya persamaan linier. Tinggal kita substitusikan pada formula, di mana formula untuk penggal lereng sendiri yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana Y-nya tetap Y, M-nya tadi 5, dan X-nya tetap X plus 12.
Dan analisisnya yaitu jadi persamaan linear dengan garis lereng dan penggal masing-masing 5 dan 12 adalah Y sama dengan 5X plus 12. Pembahasan terakhir dari saya yaitu mengenai dwipenggal. Jika pada penggal lereng tadi hanya terdapat satu penggal pada satu sumbu, maka pada dwipenggal ini terdapat dua penggal, yakni pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka untuk formulanya sendiri berubah menjadi Y sama dengan A min A per CX, di mana A adalah penggal sumbu vertikal dan C adalah penggal sumbu horizontal. Lanjut ke contoh soal. Pada soal di dwipenggal sendiri akan langsung tertulis di situ penggal pada sumbu vertikal dan penggal pada sumbu horizontalnya, sehingga lebih memudahkan kita untuk menentukan rumus yang akan kita gunakan. Pada soal di sini diketahui A atau penggal pada sumbu vertikalnya adalah 12 dan C penggal pada sumbu horizontalnya adalah 2. Yang ditanya adalah persamaan linear. Langsung kita substitusikan pada rumus, yaitu di mana Y sama dengan A min A per CX. Kita substitusikan menjadi Y sama dengan 12 min 12 per 2X. Dan didapatlah hasil yaitu Y sama dengan 12 min 6X. Terakhir, tinggal kita beri analisis. Jadi, persamaan linear jika diketahui penggal pada sumbu vertikal dan horizontal masing-masing adalah Y sama dengan 12 min 6X. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah hubungan antara dua buah garis lurus. Apabila diketahui dua buah garis lurus, Y1 sama dengan M1X plus C1, maka Y2 sama dengan M2X plus C2. Kedua garis tersebut akan mempunyai 4 kemungkinan hubungan, yaitu berpotongan, sejajar, berhimpit, dan tegak lurus. Y, koordinat Y atau ordinat adalah suatu titik yang ditunjukkan pada garis tegak. M adalah gradien yang artinya menurut KBBI adalah kecepatan perubahan suatu variabel dengan mengikuti koordinat ruang. X atau apsis adalah suatu titik yang ditunjukkan pada garis mendatar. Dan C adalah konstanta yang artinya adalah angka yang berdiri sendiri. Kemungkinan hubungan yang pertama itu ada berpotongan. Dua buah garis lurus akan berpotongan apabila lereng garis yang satu tidak sama dengan lereng garis yang lain, atau M1 tidak sama dengan M2. Maka kurvanya akan seperti ini. Garis yang pertama dan garis yang kedua saling berpotongan. Yang kedua ada sejajar. Dua buah garis akan sejajar apabila koefisien arahnya sama. M1 sama dengan M2. Dan ketika titik potong sumbunya tidak sama, C1 tidak boleh sama dengan C2, maka garisnya akan seperti ini, akan sejajar. Yang ketiga ada berhimpit. Jika dua buah garis lurus memiliki koefisien arah maupun titik potong sumbu yang sama, maka kedua garis tersebut akan saling berhimpitan, atau Y1 sama dengan Y2. Kita dapat lihat kurvanya akan seperti ini ya. Y1 dan Y2-nya saling berhimpitan. Dan yang terakhir ada tegak lurus. Kedua garis akan saling tegak lurus apabila koefisien arahnya memiliki hubungan sebagai berikut. Yang pertama, M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2. Kita dapat lihat kurvanya akan seperti ini ya. Y1 dan Y2-nya saling tegak lurus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan ekonomi dalam fungsi linear 1. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi penawaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan
hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Bahasan yang pertama ada fungsi permintaan. Di sini ada hukum permintaan. Apabila harga suatu barang atau jasa yang diminta meningkat, maka kuantitas barang atau jasa yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, bila harga suatu barang atau jasa yang diminta menurun, maka kuantitas barang atau jasa yang diminta akan meningkat. Di sini dapat kita simpulkan ya, hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu berbanding terbalik. Langsung saja ke bentuk umum fungsi permintaan. QD sama dengan A min BP, atau PD sama dengan min 1 per B dikali Q min A. Q adalah kuantitas barang yang diminta, A adalah konstanta, B adalah gradien atau slope atau kemiringan, dan P adalah harga barang per unit. Di sini B atau gradien atau slope selalu negatif pada fungsi permintaan karena kita dapat lihat hukum permintaan itu sendiri antara harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Oleh sebab itu, slope-nya pada fungsi permintaan selalu bernilai negatif. Yang kedua, kita akan membahas fungsi penawaran. Di sini ada hukum penawaran. Apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga meningkat. Dan jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun juga menurun. Di sini dapat kita simpulkan ya, hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Bentuk umum fungsi penawaran, QS sama dengan A plus BP, atau PS sama dengan 1 per B dikali Q min A. Di sini kita dapat lihat slope pada fungsi penawaran bernilai positif karena hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Oleh sebab itu, slope pada fungsi penawaran itu selalu positif. Di sini ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, karena hubungan antara harga dengan kuantitas yang diminta itu berbanding terbalik, maka kurva pada fungsi permintaan itu bentuknya menurun. Sedangkan pada kurva penawaran akan menaik karena hubungan antara harga dengan kuantitas yang ditawarkan itu berbanding lurus. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS, dan harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, PD sama dengan PS. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Di sini ada contoh kasus 1. Sebuah toko beras bernama Sumber Berkah memiliki fungsi permintaan PD sama dengan 11 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 5 plus Q. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya serta gambarkan kurva. Langsung saja kita selesaikan. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui pertama ada fungsi permintaan PD sama dengan 11 min Q dan fungsi penawaran atau PS sama dengan 5 plus Q. Selanjutnya yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah harga dan kuantitas keseimbangannya atau QE dan PE-nya. Langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita cari kuantitas keseimbangannya terlebih dahulu. PD sama dengan PS, 11 min Q sama dengan 5 plus Q. Pindah ruas ya. 11 min 5 sama dengan Q plus Q.
maka akan didapat QE-nya adalah 3. Selanjutnya kita cari PE-nya. Kita gunakan fungsi penawaran. PE sama dengan 5 plus Q. PE sama dengan 5 plus Q-nya kita substitusikan ya. Q-nya adalah 3. Jadi PE sama dengan 5 plus Q plus 3. Sehingga didapat PE-nya adalah 8. Maka nilai QE dan PE adalah 3 dan 8. Baik, selanjutnya kita gambarkan kurva ya. Di sini ada fungsi permintaan PD sama dengan 11 min Q. Pertama-tama kita cari titik P dan titik Q terlebih dahulu. Caranya kita buat permisalan. Jika Q sama dengan 0, maka akan didapat P-nya sama dengan 11. Q-nya 0, P sama dengan 11. Dan jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 11. Q-nya tinggal pindah ruas ya. Q sama dengan 11. Selanjutnya, pada fungsi penawaran, PS sama dengan 5 plus Q. Kita buat permisalan juga. Jika Q sama dengan 0, maka PS-nya sama dengan 5. Q-nya sama dengan 0, PS-nya sama dengan 5. Dan jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan minus 5. Pindah ruas ya. 5-nya pindah ruas sehingga Q didapat minus 5. Selanjutnya kita substitusikan titik-titik yang sudah kita dapat ke dalam kurvanya. Pada fungsi permintaan, jika Q sama dengan 0, P sama dengan 11, maka titiknya terletak di sini ya. Sedangkan jika P sama dengan 0, Q sama dengan 11, titiknya terletak di sini. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis. Maka kurva PD sama dengan 11 min Q bentuknya seperti ini ya. Yang kedua, kita substitusikan fungsi penawaran. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 5. Letaknya di sini. Dan jika P sama dengan 0, Q sama dengan minus 5. Maka titiknya terletak di sini. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis juga. Maka kurva PS sama dengan 5 plus Q bentuknya seperti ini. Langkah terakhir adalah analisis, jangan lupa. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak. Di sini ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak spesifik. Pertama-tama, ada pengertian dari pajak spesifik itu sendiri. Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap hasil penjualan barang. Apabila pengenaan pajak terhadap suatu barang sebesar T, maka fungsi penawaran sebelum pajak atau PS sama dengan A plus BQ, di mana A itu sendiri adalah konstanta, B adalah slope atau gradien atau kemiringan, Q adalah kuantitas barang yang ditawarkan, dan P adalah harga barang per unit. Selanjutnya ada fungsi penawaran setelah pajak. PST sama dengan A plus BQ plus T. Di sini T adalah besarnya pajak per unit. Yang ketiga ada besarnya pajak yang ditanggung konsumen atau TK. TK sama dengan PET dikurang PE. PET adalah keseimbangan harga setelah pajak. Sedangkan PE adalah keseimbangan harga sebelum pajak. Besarnya pajak yang ditanggung produsen atau TP, rumusnya adalah TP sama dengan T min TK. Tadi T sudah disebutkan ya, besarnya pajak per unit dikurang TK. TK adalah besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, ada besarnya penerimaan pemerintah dari pajak. T besar sama dengan T dikali QET. QET adalah kuantitas keseimbangan setelah pajak. Jelas ya, kita akan membahas contoh kasus 2. Contoh kasus 2 di sini, PT Abadi Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memiliki fungsi permintaan. PD sama dengan 50 min Q. Dan fungsi penawaran PS sama dengan 20 plus 2Q. Sedangkan pajak spesifik yang dikenakan untuk setiap barangnya adalah Rp15.
berapakah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, berapakah besarnya pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, dan berapakah besarnya penerimaan pajak pemerintah. Buatlah kurva dan berilah analisis. Langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui tadi ada fungsi permintaan. Ini ya, fungsi permintaannya PD sama dengan 50 min Q. Kita tulis PD sama dengan 50 min Q. Yang kedua, ada fungsi penawaran atau PS. Ini ya, fungsi penawarannya. PS sama dengan 20 plus 2Q. Kita tulis PS-nya sama dengan 20 plus 2Q. Selanjutnya ada pajak spesifik Rp15. Kita tulis ya, T sama dengan 15. Selanjutnya yang ditanyakan ya, yang pertama adalah berapakah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Berarti yang ditanyakan QE, PE, dan QET, PET. Pertanyaan kedua, berapakah besarnya pajak yang ditanggung konsumen dan produsen, dan berapakah besarnya penerimaan pajak pemerintah. Berarti apa yang ditanya? TK, TP, dan T besar. Langsung saja kita ke jawaban ya. Pertama kita mencari, pertanyaan pertama itu QE, PE, QET, dan PET. Kita cari keseimbangan sebelum pajak terlebih dahulu. Cari QE-nya terlebih dahulu ya, kuantitas keseimbangan sebelum pajaknya. PD sama dengan PS. PD-nya tadi 50 min Q. Kita tulis 50 min Q sama dengan PS-nya 20 plus 2Q. Kita tulis ya, 20 plus 2Q. Pindah ruas. 20-nya pindah ke kiri dan Q-nya pindah ke kanan. 50 dikurang 20 sama dengan Q ditambah 2Q. 30 sama dengan 3Q. Sehingga didapat QE-nya adalah 10. Selanjutnya kita cari PE. PE sama dengan 20 plus 2Q. PE sama dengan 20 plus 2. Kita substitusikan QE-nya. Tadi QE-nya 10 ya. Kita substitusikan 2 dikali 10. PE sama dengan 20 ditambah 20. Sehingga didapat PE-nya adalah 40. Maka nilai QE, PE adalah 10 dan 40. Selanjutnya kita bahas keseimbangan setelah pajak. Pada saat T sama dengan 15, maka PST-nya 20 plus 2Q plus 15. PST sama dengan 35 plus 2Q. Kita cari QET dan PET-nya. PD sama dengan PST. PD-nya tadi 50 min Q sama dengan PST-nya 35 plus 2Q. Pindah ruas ya. 50 dikurang 35 sama dengan Q ditambah 2Q. 15 sama dengan 3Q. Sehingga didapat QET-nya adalah 5. Selanjutnya kita cari PET. PET sama dengan 35 plus 2Q. PET sama dengan 35 plus 2. Kita substitusikan QET-nya yang sudah kita dapat 5. 2 dikali 5. PET sama dengan 35 plus 10. Sehingga didapat PET-nya 45. Maka nilai QET dan PET adalah 5 dan 45. Baik, selanjutnya kita mencari besarnya pajak yang ditanggung konsumen atau TK, besarnya pajak yang ditanggung produsen atau TP, dan besarnya pajak yang diterima pemerintah atau T besar. Pertama-tama kita cari TK terlebih dahulu. TK sama dengan PET dikurang PE. TK sama dengan PET-nya tadi sudah diketahui ya, 45 dikurang PE-nya 40. Sehingga didapat TK-nya adalah 5. Yang kedua, besarnya pajak yang ditanggung produsen atau TP. TP sama dengan T dikurang TK. T-nya adalah 15 dikurang TK. Sudah kita dapat TK-nya 5, tinggal dikurangkan saja. TP sama dengan 15 dikurang 5, sehingga didapat TP-nya adalah 10. Selanjutnya, besarnya pajak yang diterima pemerintah atau T besar. T besar sama dengan T dikali QET. T besar sama dengan T-nya 15 dikali QET-nya 5, sehingga didapat T besar sama dengan 75. Selanjutnya kita gambarkan kurvanya. Pertama-tama kita tentukan P dan Q-nya terlebih dahulu. Seperti yang tadi caranya, kita buat permisalan. Pada fungsi permintaan PD sama dengan 50 min Q, kita buat permisalan. Jika Q sama dengan 0, maka PD-nya adalah 50. Dan jika P sama dengan 0, Q-nya sama dengan 50. Pindah ruas ya. Selanjutnya kita cari titik P dan Q pada fungsi penawaran. PS sama dengan 20 plus 2Q. Kita buat permisalan.
Jika Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 20. Tutup ya. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 10. Q-nya pindah ruas sehingga didapat Q-nya sama dengan min 10. Selanjutnya, PST sama dengan 35 plus 2Q. Jika Q sama dengan 0, maka didapat PST-nya adalah 35. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya didapat min 17,5. Q-nya pindah ruas. Langkah kedua, kita substitusikan titik-titik yang sudah kita dapat ke dalam kurva. Pertama-tama, jika Q sama dengan 0, P sama dengan 50, maka letak titiknya di sini ya. Q0, P50. Yang kedua, jika P sama dengan 0, Q sama dengan 50. P0 dan Q50. Titiknya di sini ya, yang kedua. Selanjutnya kita hubungkan dengan garis. Maka kurva PD sama dengan 50 min Q bentuknya seperti ini. Yang kedua, PS sama dengan 20 plus 2Q. Kita substitusikan titik-titiknya ke dalam kurva. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20. Letaknya di sini ya titiknya. Yang kedua, jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 10. P0, Q sama dengan min 10. Sini, kita buat garis. Maka bentuk kurva PS sama dengan 20 plus 2Q seperti ini. Selanjutnya, PST sama dengan 35 plus 2Q. Kita substitusikan Q sama dengan 0, P sama dengan 35. Letaknya di sini. Dan P sama dengan 0, Q sama dengan min 17,5. Letaknya di sini. Kita hubungkan dengan garis. Maka didapat keseimbangan sebelum pajak dan sesudah pajaknya. Yang ini adalah keseimbangan sebelum pajak dan yang ini adalah keseimbangan setelah pajak. Yang terakhir, jangan lupa dianalisis. Materi selanjutnya adalah pajak proporsional. Sebenarnya pajak proporsional itu sama aja sama pajak spesifik. Yang membedakannya hanya pajak proporsional itu bentuknya itu dalam bentuk persen. Jadi si T-nya ini dalam bentuk persen ya. Nah, di dalam pajak proporsional ini yang kita ketahui ada PS atau fungsi penawaran. Fungsi penawaran sebelum kena pajak. Fungsi penawaran itu bentuk umumnya itu PS sama dengan A plus BQ. Lalu ada PST. PST itu adalah fungsi penawaran setelah kena pajak, yaitu A plus BQ ditambah T dikali P. Jadi T-nya ini adalah besarnya pajak dalam bentuk persen tadi. Lalu ada TK, yaitu pajak yang ditanggung oleh konsumen. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. TK, tanggung konsumen. Ingatnya kayak gitu ya. Cara mencarinya itu PET dikurangi dengan PE. PET itu sendiri adalah harga keseimbangan pasar setelah kena pajak. Lalu selanjutnya ada TP. TP itu adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Atau nih, TP tanggung produsen. Ingatnya kayak gitu. Kalau TK tanggung konsumen, kalau TP itu tanggung produsen. Nah, rumus TK itu adalah T dikali PET dikurangi dengan TK. Dikurangi dengan TK yang tadi nih, yang sudah kita dapat di awal. Terus ada juga T, yaitu pajak yang diperoleh oleh pemerintah. Lambangnya ini T besar ya. Rumusnya itu adalah T dikali PET dikalikan lagi dengan QET. Selanjutnya itu ada contoh kasus untuk pajak proporsional. Nah, sekarang kita jawab. Langkah pertama itu kita harus ubah dulu besarnya pajak ke dalam desimal. Kan tadi pajak proporsional itu bentuknya persen ya. Kita ubah ke dalam desimal. 50% diubah jadi desimal sebesar 0,5. Lalu kita mencari QE dan PE-nya dulu. Cara mencari QE dan PE-nya itu dengan cara PD sama dengan PS. Tadi PD-nya 51 min Q. PS-nya itu 11 plus Q. Nah, ini tinggal kita pindah ruas aja ya. 51, 11 pindah ruas jadi negatif. Q pindah ruas jadi positif, berarti Q plus Q. Hasilnya 40 sama dengan 2Q. Nah, ini QE besarnya 20. Sekarang kita udah dapet QE, baru bisa nyari PE. Dengan cara mensubstitusikannya. Kita ambil salah satu persamaan, terserah mau PD atau PS. Kita di sini ambil PS. PS-nya itu sebesar 11 plus Q. 11 plus, nah Q-nya ini kita pakai
Qe yang tadi yang udah kita dapat sebesar 20. Jadi 11 ditambah 20 hasilnya adalah 31. Ini adalah besar PE-nya. Di PST-nya itu adalah 11 plus Q ditambah lagi dengan besarnya T. T-nya tadi sudah diketahui di soal sebesar 0,5. Dikali dengan P, jadi 0,5 P. Nah, kalau udah kayak gini, kita pindah ruaskan nih P-nya ke depan. Jadi, P dikurangi 0,5 P sama dengan 11 plus Q. P dikurangi 0,5 P yaitu 0,5 P sama dengan 11 plus Q. Nah, ini nggak boleh nih 0,5 P kayak gini. Jadi kita harus jadiin P. Biar memudahkan aja. Jadinya P sama dengan 11 plus Q dibagi 0,5. Jadi PST sama dengan, ini kita bagi satu-satu ya, 11 bagi 0,5 yaitu 22, Q dibagi 0,5 yaitu 2Q. Nah, kita udah dapat nih besarnya PST, yaitu sebesar 22 plus 2Q. Ini sekarang besarnya QET dan PET. Nah, tadi udah diketahui di soal PD-nya itu sebesar 51 min Q. Ini tinggal pindah ruas aja ya. 51, 22 pindah ruas jadi negatif, 20 min 22, Q min Q pindah ruas jadi positif, Q plus 2Q. 51 dikurangi 22 hasilnya 29, sama dengan Q plus 2Q yaitu 3Q. Kita udah dapat nih, QET-nya itu sebesar 29 dibagi 3, 9,67. Kalau udah dapet QET, kita bisa nyari PET dengan cara mensubstitusikannya ke persamaan PST. Tadi persamaan PST-nya yaitu 22 plus 2Q. 22 plus 2 dikali, nah Q-nya itu adalah QET yang tadi udah kita dapat sebesar 9,67. Jadi 22 ditambah 2 dikali 9,67 itu adalah 19,33. Hasilnya itu adalah 22 ditambah 19,33, 41,33. Nah, ini adalah besar PET-nya, pajak yang ditanggung oleh konsumen, TK, tanggung konsumen. Rumusnya itu adalah PET dikurangi PE. PET-nya tadi kita udah dapat ya, besarnya itu adalah 41,33. Lalu besarnya PE itu tadi sebesar 31. Jadi dapat besarnya TK itu yaitu 10,33. Nih dapat TK besarnya 10,33. Selanjutnya kita nyari TP, yaitu pajak yang ditanggung oleh produsen, TP, produsen. Cara rumusnya itu adalah T dikali PET, lalu dikurangi dengan TK. T-nya sendiri tadi 0,5, diketahui di soal. Terus dikali dengan PET. PET tadi kita dapat 41,33. Lalu dikurangi dengan TK. TK barusan tadi dapat ya 10,33. Hasilnya itu adalah 10,33. Udah dapet TK dan TP, sekarang kita nyari T atau besarnya pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah. Lambangnya itu T besar ya, rumusnya adalah T dikali PET dikali lagi dengan QET. Tadi T-nya itu sebesar 0,5 dikali PET sebesar 41,33. Lalu dikali lagi dengan QET, yaitu 9,67. Hasilnya adalah 199,83. Nah, ini kita cari titik koordinatnya dengan cara permisalan. Misalkan, ini kan PD 51 min Q. Jika Q sama dengan 0, maka P-nya itu adalah 51. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya itu adalah 51. Sekarang, yang persamaan PS. Jika Q-nya 0, Q-nya 0. Berarti P-nya itu 11. Jika P-nya yang 0, P-nya ini 0. Berarti Q-nya itu adalah min 11. Lanjut ke PST. Jika Q sama dengan 0, Q-nya 0. Berarti P-nya itu adalah 22. Sekarang lanjut ke P. Jika P sama dengan 0, berarti Q-nya itu adalah min 11. Ini ada sumbu Q dan sumbu P.
Nah, kita itu gambarnya dari titik-titik koordinat yang udah kita dapat tadi. Pertama dari garis PD sama dengan 51 min Q. Jika Q-nya 0, P-nya 51. Q-nya 0, di sini P-nya 51. Anggap di sini ya, 51. Jika P-nya yang 0, Q-nya yang 51. P-nya 0, berarti di sini Q-nya yang 51. Misal di sini. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini berarti garis PD sama dengan 51 min Q. Kalau udah, selanjutnya nih, PS sama dengan 11 plus Q. Q-nya 0, P-nya 11. Q-nya 0. Di sini, P-nya 11. Kita anggap di sini ya. Lalu, P-nya 0, Q-nya min 11. P-nya 0, Q-nya min 11. Min 11. Nah, ini juga kita tarik garis lagi. Ini adalah garis PS sama dengan 11 plus Q. Yang selanjutnya itu PST sama dengan 22 plus 2Q. Jika Q-nya 0, P-nya 22. P 22 di sini deh. Ini kan 11, atasnya 22. Jika P-nya 0, Q-nya min 11. P-nya 0 nih. Q-nya min 11, berarti sama titiknya kayak yang tadi. Kita tarik garis lagi dari sini. Nah, ini garis PST. PST sama dengan 22 plus 2Q. Nah, kita ketemu nih dari sini. Yang pertama itu kita ketemu QE dan PE-nya. Nih, garis PS dan PD itu berarti kita ketemu QE dan PE. Nih, di sini ya. Ini QE, PE. Lalu perpotongan antara garis PST dan PD itu berarti kita ketemu QET dan PET. Nih, di sini. Itu QET, PET. Tadi kita dapat QE, PE-nya itu 31 sama 20. Bener ya, ini 31 kan, ini 22, di atasnya 31, ini 20. Yaitu selanjutnya kita nyari QET dan PET. Tadi yang udah kita hitung tadi, kita juga dapat QET-nya itu sebesar 41,33. 41,33. Nih, bener juga. Terus PET-nya itu sebesar 9,67. Ini dia analisisnya dari contoh kasus 3 pajak proporsional. Selanjutnya kita masuk ke materi subsidi. Kalau tadi kita udah bahas pajak, sekarang itu ada subsidi. Itu kebalikan dari pajak. Karena pajak itu sifatnya itu menaikkan harga, sedangkan subsidi ini sifatnya itu menurunkan harga. Makanya kurva subsidi ini letaknya itu kurva keseimbangan setelah subsidi itu berada di bawah kurva keseimbangan sebelum subsidi. Beda dengan pajak, kalau pajak itu ada di atas kurvanya. Nah, di dalam subsidi ini yang pertama itu ada PS. PS itu adalah fungsi penawaran. Ya, bentuk umum PS itu adalah A plus BQ. Lalu ada PSS. PSS itu adalah fungsi penawaran setelah subsidi, yaitu A plus BQ min S. S itu adalah besarnya subsidi sendiri. Jadi S itu lambangnya subsidi ya. Kalau tadi pajak kan ditambah, kalau subsidi itu dikurang karena dia mengurangi harga. Lalu ada SK. SK itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. SK, subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya itu adalah PE dikurangi PES. Lalu ada lagi SP, subsidi yang dinikmati oleh produsen. Rumusnya itu adalah S dikurangi dengan SK. Lalu ada lagi S besar atau besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Rumusnya itu adalah S dikali dengan QES. Selanjutnya masuk ke contoh kasus 4 mengenai subsidi. Pertama, itu kita harus cari dulu QE dan PE-nya. Kita cari keseimbangan sebelum subsidi, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya tadi sebesar 20 min Q. PS-nya itu sebesar 12 plus Q. Nah, ini kita pindah ruaskan aja ya, kayak sebelumnya, kayak pajak tadi. 12
20 min 12 sama dengan Ki plus Ki. 20 min 12, 8. 8 sama dengan 2 Ki. Nah, ini kita udah dapet nih. Ki-nya berarti 8 dibagi 2, yaitu 4. Nah, sekarang kalau kita mau nyari P itu, tinggal mensubstitusikan besarnya Ki-e ke dalam persamaan PD atau PS. Di sini saya memilih persamaan PS. 12 plus Ki. 12 plus, nah Ki-nya itu adalah sebesar Ki-e, yaitu 4. Nah, sekarang kita udah dapet nih, PE-nya itu adalah 12 plus 4, yaitu 16. PSS itu adalah A plus BQ dikurangi dengan S. Nah, makanya ini tadi PS-nya kita kurangi dengan S sebesar 2. Jadi, hasilnya PSS itu adalah 10 plus Q. Nah, kalau udah ketemu persamaan PSS ini, kita tinggal mencari besarnya QES dan PES. Yang pertama, kita mau cari besar QES dengan PD sama dengan PES. Tadi PD-nya itu sebesar 20 min Q. Ini diketahui di soal. PSS-nya itu sebesar 10 plus Q. Nah, ini tinggal pindah ruas aja sama kayak tadi. Berarti 10 sama dengan 2 Q. Q-nya QES sama dengan 5. Nah, kita udah dapet nih besarnya QES. Sekarang kita bisa nyari besarnya PES. Sama, tinggal disubstitusikan saja. Kita pakai persamaan PSS. Tadi PSS 10 plus Q. 10 plus, nah Q-nya ini QES yang udah kita dapat sebesar 5. Jadi hasilnya 10 ditambah 5 yaitu 15. Nah, ini adalah PES-nya. Subsidi yang diberikan kepada konsumen. Tadi kita dapat PE-nya itu sebesar 16. Kita juga dapat PES-nya yang tadi sebesar 15. Jadi besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen sebesar 1. Lanjut ke SP atau subsidi yang didapatkan oleh produsen. S-nya itu tadi sudah diketahui di soal sebesar 2. Dan SK-nya tadi barusan kita ngitung ketemu hasilnya 1. Jadi SP atau subsidi yang didapatkan oleh produsen sebesar 1 juga. Selanjutnya kita mencari subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, yaitu S dikali dengan QES. S-nya udah diketahui di soal sebesar 2, subsidinya sebesar 2, dan dikali QES. QES-nya tadi kita dapat sebesar 5. Jadi, besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebesar 10. Nah, kita udah dapet nih titik-titik koordinatnya. Sekarang baru bisa kita gambarin kurvanya. Ini sumbu Q, ini sumbu P. Yang pertama, Q 0, P 20. Q-nya 0, P-nya 20. Anggap di sini ya. P-nya 0, Q 20. P-nya 0, Q 20. Berarti dia di sini. Nah, kita tarik nih garis. Garis ini berarti persamaan PD. PD sama dengan 20 min Q. Kalau udah lanjut ke PS. Q 0, P 12. Q-nya 0, P-nya 12. Kita anggap di sini. P-nya 0, Q-nya min 12. P-nya 0, Q-nya min 12 di sini nih. Nah, ini kita tarik juga garis. Ini berarti garis PS sama dengan 12 plus Q. Selanjutnya, kita next lagi ke yang ini. PSS sama dengan 10 plus Q. Berarti, jika Q-nya 0, P-nya sama dengan 10. Q 0, P 10. Berarti di bawah sini dia ya. Dan di bawahnya 12. P 0, Q sama dengan min 10. P-nya 0, Q-nya min 10. Di sini. Nah, ini kita tarik garis juga. Ini garis yang PSS sama dengan
10 plus Q. Nah, dari sini kita dapat nih QEPE dan QES PES. Perpotongan antara garis PS dan PD itu berarti kita dapat besarnya QE dan PE. Nah, perpotongan garis PD sama PSS di sini berarti itu kita dapat titik QES sama dengan QES dan PES. Nah, nilai yang kita dapat di sini di kurva dengan penilaian yang tadi sudah kita hitung itu harus sama nilainya. Langkah terakhir setelah membuat kurva yaitu membuat analisis. Ini adalah analisis dari contoh kasus 4, kasus subsidi. Ya, itu dia materi mengenai fungsi linear 1. Semoga kakak-kakak semuanya bisa paham mengenai materinya yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.